Suhu politik pemilu presiden 2024 semakin panas tahun depan. Nama yang diusung semakin terang, tarik ulur koalisi pun semakin kencang. 2 tahun jelang pemilihan, ambang batas pencalonan presiden kembali jadi perdebatan. Polarisasi dan politik uang jadi kekhawatiran setelah pandemi yang perlahan mulai hengkang. Lantas seperti apa dinamika politik tahun 2022? Inilah Satu Meja The Forum, wawancara Yusuf Kala 2022, politik di ujung pandemi. Untuk presiden threshold itu adalah 0%. Kenapa kalau pilpres sama pemilu legislatif itu bersamaan, maka logikanya itu adalah presiden threshold itu adalah 0%. Kan dulu kan yang keputusan bersama dengan partai-partai yang lain. Hanya karena PDI Perjuangan di atas dapat 20%, kemudian ini mau dirubah. Apa itu alasannya? Selamat malam Pak JK. Selamat malam. Pak JK, 79 tahun, masih fit, mobilitas politiknya masih bergerak kemana-mana. Apa upaya menjaga kesehatan itu, Pak? Oh, ya pertama kita menikmati kunjungan kemana-mana, lihat, ketemu teman-teman, dan juga ikhlas untuk mengetahui dan juga memberikan kepada banyak teman-teman di daerah pandangan-pandangan yang baik dan bagaimana menjaga negeri ini agar tetap bersatu. Karena lewat PMI, lewat Dewan Masjid, itu semua merupakan suatu cara untuk mempersatu, tetap negeri ini bersatu begitu. Itu beban sebagai ketua DMI, ketua PMI di usia 79 tahun, Bapak gimana membagi ruang untuk aktivitas di dunia sosial dengan kesehatan Bapak sendiri? Ya, pertama kita harus olahraga yang teratur, makan teratur, dan juga karena yang merusak kesehatan sekarang kan kalau stres, saya tidak sama sekali tidak stres, karena ikhlas saja melihat itu. Apalagi saya secara pribadi tidak terlibat lagi dalam politik itu kan, hanya melihatnya. Tidak terlibat, tapi kan Bapak ini termasuk godfather untuk politik Indonesia. Ya, kalau dianggap begitu, ya karena mungkin saya memberikan pandangan-pandangan yang menurut pandangan saya sesuai dengan kondisi sekarang. Oke, Pak JK, sebagai senior di politik Indonesia ya, banyak orang menyebut 2022 menjadi tahun yang panas, tahun yang hangat. Seberapa panas Pak JK 2022 itu? Saya kira 2020 panas, karena orang lagi mencari. Ini kan masalahnya dua, yang harus ada partai dan ada elektabilitas calon. Oke. Nah, ya, kenyataan yang ada dari survei hanya satu partai yang bisa lolos sendiri, PDIP. Tentu ada partai menengah atas, ada partai menengah bawah. Nah, ini sekarang baru mencari titik temunya antara partai dengan calon yang punya elektabilitas yang dapat kira-kira memenangkan pemilu ini. Jadi justru yang panas politiknya itu mencari pasangan-pasangan yang cocok. Dan sedangkan kalau politik di pemerintahan kan aman-aman aja. Sekarang kabinet sekarang ini itu 80% pemerintah ya, di DPR. Jadi aman saja politik di praktisnya, tapi yang lainnya mencari peluang gitu, menurut saya. Artinya publik tidak perlu khawatir untuk
menyongsong tahun politik yang diawali 2022 atau gimana sebaiknya penyikapannya? Pendaftaran kan nanti tahun 2003. Ya, bulan Maret gitu kan, pendaftaran siapa yang mau jadi calon. Nah ini jadi tidak panas, ini cuma mencari pasangan dan mencari partai yang cocok. Ini pekerjaan lobis. Jadi yang hebat nanti lobby. Lobby di kalangan elit. Ya, lebih antara partai-partai, antara orang-orang. Oke. Kalau Pak JK lihat ya, kalau berdasarkan survei-survei yang sudah muncul, itu kan ada 3 gubernur, Ya. Ganjar Pranowo Jawa Tengah, Anies Baswedan Jakarta, Ridwan Kamil Jawa Barat, Ya. dan juga ada 2 menteri Pak Jokowi ya, Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, mungkin juga Erick Thohir. Iya. Pak JK sebagai senior politician di Indonesia melihat calon-calon yang muncul ini gimana, Pak? Iya, calon yang mendapat katakanlah survei pilihan tinggi yang lebih tinggi, tapi dalam hal tidak punya partai. Tidak punya partai. Yang punya partai justru umumnya kalau di Pak Prabowo ya agak rendah elektabilitasnya pada dewasa ini. Tentu mereka berusaha untuk meningkatkan. Jadi sebaiknya gimana Pak? Elit itu mendengar suara-suara survei atau tetap elit politik ya sesuai dengan otoritas yang dimiliki? Nah iya, tapi dibutuhkan suatu komposisi yang mencapai 20% itu. Kemudian pasangan yang cocok bagaimana. Ini nanti lobbynya hebat, tidak panas tapi lobby yang akan saling mencari kawan, mencari siapa yang bisa dipasangkan dengan siapa, bagaimana meningkatkan elektabilitas. Itu akan menjadi masalah. Pak JK sebagai senior di Golkar, apakah juga akan mengendorse seseorang untuk Pilpres 2024? Ya, saya tetap Golkar tentu. Tapi ini kan kita lihat perkembangan calon Golkar sampai di mana kemampuan elektabilitasnya yang bisa membawa pilihan itu. Kalau ada nggak Pak JK artinya menjadikan keinginan untuk maju lagi, untuk mengabdi yang terakhir kalinya kepada bangsa? 79 memang tua, tapi banyak orang juga masih memandang Bapak sebagai sosok yang problem solver, yang bisa merangkul semua kekuatan-kekuatan politik? Ya, saya tidak memikirkan lagi soal pencalonan, apalagi juga Partai Golkar kan sudah ada calonnya. Jadi saya tidak bisa, di samping juga tidak ingin lagi masuk ke politik praktisnya, tapi melihat daripada bagaimana kita tetap bersatu dalam bangsa ini. Memang Golkar punya ketua umum, tapi kalau mengacu kepada hasil survei, Pak Erlangga masih belum cukup mengangkat. Iya, betul. Itu terjadi. Itulah masalahnya saya bilang. Ada partai elektabilitas rendah, ada elektabilitas tinggi, tidak ada partai. Jadi ini akan nanti mencari komposisinya ini. Siapa dengan siapa dan partainya bagaimana. Ini kan yang akan terjadi dalam 2022. Saling mencari pasangan yang cocok, siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, partai apa dipakai. Itu menjadi pertanyaan besar yang akan terjadi tahun depan. Dan proses negosiasi itu akan memakan waktu cukup lama? Akan memakan waktu cukup lama dan dana yang cukup besar. Dana yang cukup besar? Iya. Itu dana mahar? Kurang lebih begitu, walaupun ada juga mengatakan ongkos kampanye. Banyak orang yang juga mengingat Pak JK 2017 yang mensupport pasangan Anies Sandi gitu. Peluang Anies Sandi untuk maju di 2024? Anies Sandi waktu itu untuk gubernur. Pilkada, iya pilkada. Ini kan mereka tidak lagi, Sandi itu nanti tergantung partainya apakah Prabowo akan masuk calon, baru bisa Sandi masuk memakai Gerindra. Kalau Pak Prabowo ingin tentu sulit bagi Sandi. Nah, kalau Anies ya tentu mencari partai yang bisa mendukung.
lagi saling mencari ini, saling mencari antara partai dan orang kepada partai. Apa yang salah kalau dari refleksinya Pak JK, orang-orang yang memang punya elektabilitas tinggi tapi tidak menjadi pemilik dari partai, sementara ketua-ketua umum partai politik yang memang punya suara penuh terkontrol, elektabilitasnya rendah? Apakah ini bentuk apa? Kekurang berhasilan partai politik untuk mencetak pemimpin atau gimana Pak JK? Itu bisa terjadi seperti itu. Karena memang banyak pergolakan di partai, seperti di Golkar berapa kali terjadi pergolakan kan, di P3 terjadi, di PAN terjadi, di PKS terjadi. Jadi akhirnya calon-calon yang baik itu mungkin tidak bisa masuk karena adanya konflik-konflik antar partai, internal partai. Itu juga karena memang apa ya? Ambang batas untuk pencalonan presidennya memang terlalu berat. Iya, termasuk itu 20% itu untuk memperdemokrasi yang lebih jernih itu agak sulit kalau terlalu tinggi. Terlalu tinggi, nah akibatnya sekarang ini terlalu tinggi. Jadi calon-calon yang punya kesempatan atau elektabilitas tinggi tapi tidak punya partai. Tapi sebaliknya gitu, itu disebabkan karena thresholdnya terlalu tinggi. Jadi mungkin kalau zaman saya waktu 2004 itu hanya 4%. 4%? 4%, 5 calon. Dan kami yang terpilih. Ini kan pekerjaan kita cukup baik kan. Jadi sebaiknya memang aturan soal ambang batas pencalonan presiden ini itu kan hasil kesepakatan dari pemerintah dan DPR Pak JK ya? Iya betul, betul. Tapi kita itu sesuatu bisa juga evaluasi kembali melihat bahwa calon-calon itu terlalu nanti sedikit, bukan saja sedikit, tapi bertentangan dengan yang baik dengan jumlah. Sebaiknya berapa banyak Pak untuk bangsa Indonesia yang penduduknya hampir 260 juta gitu, tapi calon presidennya kalau dengan sistem threshold yang ada sekarang kan maksimal 4 tuh, atau malah 3 bisa juga 2 gitu. Kalau menurut Pak JK ini saatnya berapa pasang yang harus muncul? Ya pengalaman kita kalau bisa muncul 4-5 tidak ada soal, tapi tentu untuk itu harus 2 kali. Second round ya? Second round. Itu betul-betul buku ongkos ada, tapi tidak besar karena hanya 2 calon. Itu akan lebih baik bagi kontestan untuk bersaing ya Pak ya? Iya, artinya orang-orang yang baik, yang mempunyai potensi kepemimpinan yang baik, bisa mendapat tempat dalam demokrasi ini. Kalau ini, maka ditentukan oleh partai-partai quote-unquote yang menguasai parlemen akhirnya, tapi kemudian koalisi sekarang ini tidak akan bertentangan dengan pemilu akan datang. Belum tentu dia ada satu koalisi, bisa antar koalisi itu juga saling itu. Tapi gini Pak JK, ini kan udah 2021 akan berakhir, masuk ke 2022, pemilunya 2024. Apakah masih ada peluang untuk kemudian merevisi ambang batas pencalonan presiden menurut Pak JK? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke.